Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Habibi dan Bapak Riyadhus Shalihin MH di channel kami, channel yang membahas tentang hukum Islam kontemporer dan juga membahas tentang metodologi penelitian hukum Islam. Nah, teman-teman semua, video sebelumnya pada minggu yang lalu kita membahas tentang apa saja jenis tugas akhir. Di video sebelumnya teman-teman bisa cek nanti di sudut ini ada informasi terkait dengan video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bedah bagaimana kita memulai tugas akhir tersebut dalam bentuk penelitian yang dilakukan, bagaimana tahapan-tahapan atau strategi bagaimana strategi seharusnya seorang mahasiswa itu mulai menulis untuk persiapan tugas akhirnya itu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita bahas ini, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin berlangganan di video ini, tetap terus ingin mendapatkan informasi, silakan tekan tombol subscribe-nya dan tekan notifikasinya agar video ke depan bagi teman-teman mahasiswa khususnya itu mudah dalam mendapatkan informasi terkait dengan tugas akhir ini. Kita bahas itu, Bang, bahas strategi bagaimana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat proposal tugas akhirnya. Itu sebetulnya kan ada waktu seminar proposal kan? Yep. Itu biasanya apa ya? Diajukan proposal. Kan proposal itu kan sifatnya lamaran. Yep. Nah, terkadang ketika mengajukan itu, Pak, saya pengen ini judulnya, Pak. Ditolak sama dosen. Kamu nggak bisa pakai judul itu. Nah, kira-kira kenapa kok tugas-tugas akhir mahasiswa itu banyak ditolak, atau apa indikasi atau bagaimana judulnya itu agar tidak ditolak? Khususnya teman-teman kita ini pengen tahu supaya ketika diajukan goal langsung. Nah, gimana tuh caranya? Oke, terima kasih kepada teman saya ini Habibi yang punya channel. Ini tema yang sangat menarik ya bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja sih harus dipersiapkan ketika memulai menulis tugas akhir, baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel. Dalam hal ini, untuk menguji apakah proposal tugas akhirnya itu diterima ataupun tidak, itu biasanya terdapat pada tahapan seminar proposal. Jadi semua judul yang diajukan oleh mahasiswa ke prodi itu akan diseminarkan oleh Dewan Peneliti. Berarti biasanya mahasiswa cari judul dulu ya? Cari judul mahasiswa itu referensinya banyak ya, bisa membaca penelitian sebelumnya, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan, melihat media sosial, baca saran dosen kan? Itu salah satu triknya ya. Kemudian setelah menulis proposal kan diajukan ke prodi. Yang paling penting sebenarnya di sini, kenapa judul proposal yang kita tulis itu ditolak? Kok bisa ditolak? Apa sih? Kalau kita nggak tahu itu, maka kita tidak punya panduan ini. Nggak ada batasan ya. Kita tidak bisa menilai ini proposal kita ini kira-kira diterima atau tidak. Tetapi kalau kita tahu kenapa proposal itu ditolak, jadi kita sudah bisa menilai proposal kita itu diterima atau tidak. Ini penting bagi mahasiswa untuk sebelum menulis. Ya kan? Bahkan sebelum menulis proposal harus tahu dulu kenapa sih sebuah proposal itu bisa ditolak oleh Dewan Penguji. Ya, setidaknya ada beberapa hal. Berarti ada beberapa hal yang membuat judul kita itu ditolak. Dan ini berdasarkan pengalaman kami di prodi, prodi itu melihat proposal mahasiswa, maka kita simpulkan setidaknya ada 4 penyebab kenapa proposal itu ditolak. Dan bahkan harus ditolak ya? Harus ditolak. Oke. Yang pertama itu adalah seringkali mahasiswa, ini ingat ya mahasiswa, judulnya terlalu umum, pembahasannya terlalu umum. Umum, tidak ada spesifiknya terhadap prodi dan sebagainya. Jadi memang umum. Misalnya, contohnya, kepatuhan masyarakat dalam mematuhi lalu lintas pada jam sibuk. Itu sebenarnya sangat umum itu. Itu kan cuma menceritakan realitas saja. Ini penting ya. Ini yang menyebabkan proposal itu berarti nggak fokus. Apanya? Ya kan? Apa yang mau diteliti? Kalau mau lebih detail, apa gapnya dari itu? Jadi mahasiswa ini juga sering yang kita temui pada mahasiswa, seakan ketika dia sudah menjelaskan satu relata pada judul itu ini sudah proposal ini. Tidak. Jadi dilihat juga ini apa variabelnya, apa fokus penelitiannya. Itu yang pertama. Jadi judulnya itu terlalu umum, LBM juga terlalu umum. Itu yang pertama, terlalu umum. Yang kedua,
ada juga proposal sudah menjurus, tapi tidak relevan dengan program studi. Ini juga menjadi penting. Oh, ada juga itu? Ada, banyak sekali itu. Kita lihat judulnya sudah bagus, LBM-nya sudah ada, tapi tidak sesuai dengan program studi. Misalnya HPI, Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam. Ya, ada mahasiswa menulis misalnya posisi wilayah WH dalam penanganan apa segala. Itu sebenarnya betul WH itu bagian dari hukum pidana Islam, tapi ketika melihat peran satu institusi itu sebenarnya sudah masuk ke prodi hukum tata negara. Oh, oke. Jadi walaupun sudah ada gap segala macam, tetapi ketika kita tidak sesuai dengan prodi itu juga menjadi alasan bagi prodi untuk menolak itu ya. Untuk menolak. Oke. Itu berarti yang kedua. Pertama umum, yang kedua berarti tidak fokus pada program studi. Yang ketiga tidak realistis untuk dikerjakan. Oke, misalnya kebijakan kan misalnya mengkaji sesuatu dalam misalnya pemikiran ulama tertentu. Sedangkan mahasiswa ini tidak bisa baca kitab. Ini kan tidak mungkin dikerjakan ini. Iya, ini dalam konteks mahasiswa syariah ya. Mahasiswa syariah. Jadi ketika melihat ini kayaknya ada pemikiran harus kita kaji. Tetapi mahasiswanya tidak bisa baca kitab, tidak ada kemampuan metodologi yang tidak mungkin dikerjakan walaupun memang sudah butuh waktu ekstra ya. Nanti dia akan belajar lagi. Misalnya ada mahasiswa mencari tahu tentang ukubat takzim menurut Imam Syafi'i, kan harus cari kitab Imam Syafi'i, harus baca lama prosesnya. Dan dari siswa artinya tidak dalam waktu cepat itu bisa dikerjakan. Nah itu ingat tuh mahasiswa harus memperhatikan itu juga. Jadi di sini bukan gaya-gayaan, tapi keren-kerenan. Makanya ada kata-kata gini, skripsi yang bagus itu yang selesai. Bukan yang keren-kerenan. Itu yang menghabiskan waktu lama sampai kita nggak siap. Itu kan untuk butuh biaya, butuh tenaga esa dan lain sebagainya. Nanti ada waktunya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat? Yang keempat ini jarang ditemukan. Memang tidak ada kontribusi niatnya, tidak ada signifikansi permasalahannya. Misalnya tadi kenapa sih orang melanggar lalu lintas? Itu sebenarnya kan ada permasalahan, tapi kan tidak signifikansi, tidak ada kontribusi ilmiahnya gitu. Karena hakikat penelitian itu kan memberikan informasi ilmiah kan, itu terkait dengan skop bidang keilmuannya. Itu kan memang masih bersifat masih bersifat subjektif ya. Tapi kita secara ini bisa menilai ini apa sih manfaat dari penelitian itu. Itu 4 hal yang sering kita temukan sehingga menyebabkan proposal itu ditolak. Jadi hindari 4 hal itu, maka insya Allah proposal kita akan ditolak. Begitu. Nah, jadi kan waktu mempertahankan judul, membuat skripsi, membuat proposal dulu kan, membuat proposal kan biasanya ini saya mahasiswa nih, saya mahasiswa datang di ruang sidang, Pak saya mau ujian, ditentukan hari ujiannya, kemudian kan di hari itu apa langkah-langkah? Itu kan penting. Gimana cara ini skripsinya bagus menurut penasehat akademik kita, ini kamu sangat bagus. Tapi tiba-tiba kita gemetar di sana, nggak tahu mau kasih tahu apa tentang proposal kita. Nah, apa langkah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa agar kita ini cocok tepat dalam menyampaikan proposal itu di ruang sidang seminar proposal itu. Nah, ini juga penting kali. Jadi bukan hanya proposal saja, tapi mental seorang mahasiswa juga harus kita tunjukkan di situ bahwasanya ini memang kita kuasai, memang kita menulis. Ada beberapa langkah ini. Ini tips ya bagi mahasiswa. Setidaknya ada 3 langkah lah. Yang pertama, jangan terlalu defensif. Apa itu defensif? Jangan terlalu mempertahankan apa yang kita bawa dalam ruang proposal. Itu jadi penting. Kenapa itu? Karena begini, ya kan? Terkadang bentar. Kan biasanya yang kita bawa itu harus kita pertahankan argumentasinya kan. Itu kenapa Bapak bilang gitu? Karena begini, di ruang seminar itu, di seminar proposal itu kan pengujian sebenarnya. Betul. Mempertahankan. Dalam hal mempertahankan, jika memang proposal yang kita itu ada bolong sana sininya, kita harus mengakuinya itu. Itu maksudnya. Ada mahasiswa yang salah memahami, padahal Dewan Penguji sudah bisa menunjukkan ini ada kosongnya, ini kurang tepat, ini bukan di sini letaknya. Tapi mahasiswa karena dia berpikir ini harus mempertahankan, betul-betul mempertahankan, bahkan sampai ngarang. Ini loh. Maksudnya jangan terlalu defensif itu. Artinya mempertahankan tetap dalam argumentatif ilmiah. Seperti itu. Misalnya ada informasi ditanya apa argumentasi kamu, pertahankan. Tapi bukan mempertahankan secara emosional ya. Itu Sampai mengarang. Jadi sampai ngarang, sampai kemudian
sebenarnya kalau dia apa namanya menerima itu mungkin proposalnya menjadi bagus, tapi gara-gara dia ngarang akhirnya mengacaukan isi proposalnya itu sendiri. Oke, karena terkadang di ruang ujian itu kan ada saran, ada kritikan. Kalau kita pertahankan secara emosional, malah kita nggak mau menerima saran itu ya. Oke. Yang pertama berarti jangan terlalu defensif. Terhadap apa yang kita memang sudah menjelaskan gapnya ya, artinya ini apa urgensinya, ini apa permasalahan itu sudah dibaca, dan tetapi kan di sini semua proposal itu kan tujuannya untuk memperbaiki. Pasti ada hal-hal yang ditambahkan, yang disarankan, itu harus kita terima. Nah itu. Yang kedua, bersikap terbuka tapi tetap punya argumen. Artinya seperti tadi ya. Ketika kita juga memberi argumentasi itu memang harus dalam kerangka ilmiah. Artinya jangan tendensius, kemudian jangan sifat datanya itu tiba-tiba muncul di kepala kita ucapkan terus. Itu juga sering itu mahasiswa. Ya, jadi ketika tanya ini data awalnya, padahal data itu tidak ada diskusi, kemudian diucapkan ketika kita konfirmasi ke dalam proposalnya sudah berbeda. Itu lebih baik ya, jujur saja data yang kami temukan sesuai dengan dalam proses emisi seperti ini Bapak. Nanti kemudian kedepannya kalau memang ini bisa diterima akan kita tambahkan data awalnya. Data awal ini kan penting ini. Yang terakhir ini performa kita dalam hal kepercayaan diri ya. Yang harus pede. Tidak boleh gagap, santai, tidak terburu-buru, tidak ragu-ragu, senyum, percaya diri, dan kuasai materi. Hindari membaca. Maksudnya membaca proposal. Membaca itu bukan tidak boleh membaca, artinya membaca itu membantu kita ketika kita poin-poinnya aja. Berarti. Dengan membaca dari pertama sampai itu, walaupun suara kita tegas, walaupun proposalnya bagus, itu akan ada nilai minusnya bagi walaupun karena diragukan apakah betul dikuasai tidak. Itu menjadi penting. Jadi harus kuasai materi, jadi kuasai dulu materinya. Nanti kalau lupa boleh misalnya. Karena biasanya kan poin-poin misalnya latar belakang baca poinnya tentang ini. Oke, jelaskan gitu ya. Jadi 3 hal. Yang pertama tidak boleh terlalu defensif. Yang kedua sikap harus terbuka dengan argumentasi ilmiah. Dan yang ketiga harus percaya diri dan kuasai materi. Itu mahasiswa insya Allah kalau 3 ini dilakukan ketika seminar proposal itu akan memberi kesan yang baik, yang sempurna, yang elok bagi dewan penguji, sehingga juga mempengaruhi untuk diterima. Mungkin itu yang bisa kita bahas dalam video ini. Kita udah 12 menit. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasannya terkait juga dengan hal ini. Mungkin ada beberapa hal, misalnya bagaimana cara menggunakan alat-alat modern teknologi informasi seperti ChatGPT sekarang dalam memanfaatkan untuk membantu dalam menulis tugas akhir itu. Tapi demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Untuk yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal ini, untuk video selanjutnya silakan teman-teman saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya, kemudian ditekan tombol loncengnya supaya nanti informasi bisa otomatis langsung. Nah, bagi teman-teman yang merasa atau orang tua misalnya yang lihat video ini orang tua, silakan di-share kepada anaknya supaya anak-anaknya itu bisa cepat selesai kuliah, bisa cepat memulai lah. Ini kan tahapan awal untuk memulai. Demikian untuk video kali ini. Saya Muhammad Habibi dan Bapak Riyadul Shalihin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.